Sudah subscribe belum guys? Subscribe, like, komen, dan share Anda adalah berkat dan semangat kami. Salam Vincentian, Yakobis dari kedalaman hati. Saling mengucap kata berserah setia, ingin hidup berdua dengan penuh cinta. Saudara-saudari yang terkasih, kita tetap dalam ajaran tentang sakramen-sakramen. Sudah sakramen inisiasi, sesudah itu 2 sakramen untuk memperbaiki, dan sekarang saya bisa bicara tentang sakramen perkawinan atau pernikahan, terserahlah. Dengan keberatan bahwa saya seorang bujang, berarti saya tidak bisa bicara tentang pengalaman pribadi, kecuali melihat orang yang sudah nikah, yang sudah hidup sebagai keluarga, antara lain orang tua saya, dan dari yang mereka alami bisa saya tarik apa yang seharusnya terjadi atau sebenarnya terjadi, karena bukan sesuatu yang ideal, tetapi sesuatu yang harus dihayati sehari-hari. Dan pernikahan adalah satu-satunya sakramen yang tidak diberi oleh imam. Tentunya pembaptisan bisa diberi oleh siapa saja, tetapi yang memberi sakramen pernikahan ialah suami kepada istri dan istri kepada suami, atas dasar imamat mereka sebagai orang yang sudah dibaptis. Hal ini sudah membuka kepada kita suatu pandangan yang buat sakramen itu sangat lain dari yang lain. Jadi kita bisa kembali kepada kitab suci Perjanjian Lama, di mana Allah dalam bab kedua Kejadian berkata, tidak baik manusia seorang diri. Manusia berarti bukan laki-laki, bukan perempuan, manusia. Dan tidak baik dia seorang diri. Maka Allah mempunyai rencana menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Penolong. Terjemahannya sedikit kurang memuaskan. Kalau kita lihat teks asli dari bahasa Ibrani, seorang yang akan melawannya, yaitu memaksa manusia keluar dari egoismenya, memaksa manusia mau memberi, lebih lagi mau menerima. Dan seringkali justru kita kira bahwa kita bisa memberi dan dengan banyak memberi semuanya. Yang paling penting dalam pernikahan, dalam hidup keluarga, ialah menerima dari yang lain. Mengakui bahwa kita tidak lengkap. Mengakui bahwa kita perlu diberi untuk menjadi diri sendiri. Dan kalau saya justru mau lihat dari hidup orang tua saya, bapak dan mama saya, sejauh saya bisa lihat, mereka justru makin maju, makin tua, makin mencintai, bukan dari semula. Tentunya
mereka sering menerima nikah karena ada kasih. Tetapi bukan kasih yang penting. Yang penting adalah justru menerima yang lain dan terima dari dia. Dan itulah suatu sakramen. Kita tahu bahwa dalam kitab suci ada begitu banyak kisah Perjanjian Lama tentang cinta antara laki-laki dan perempuan yang gagal atau yang berhasil. Ada satu yang menarik, Ishak. Ishak dengan Rachel. Ishak terima Rachel dan sesudah itu mencintainya. Bukan, oh saya cintamu, ya nanti habis cinta, habis pernikahan. Justru pernikahan adalah suatu sakramen yang dihayati setiap hari. Bukan waktu di gereja atau di tempat rayakan peristiwa atau sakramen itu, tetapi dari hari ke hari. Dalam justru mau mengakui bahwa aku tidak akan lengkap tanpa dia. Dia perlu aku perlu dia. Dan itulah yang sangat penting. Dan dalam hal ini saya ingat bahasa Banjar ada sesuatu yang aneh untuk kita. Untuk berkata saya bersama, dikatakan saya lawan. Saya lawan si A, berarti saya bersama dengan dia. Memungkinkan dia menjadi orangnya dan memungkinkan aku menemukan diriku. Ini pernikahan. Dan itulah sebabnya suatu sakramen yang hanya bisa diberi oleh dua orang yang bersangkutan, bukan diberi oleh pastor atau oleh imam, bukan. Mereka hanya bisa memberi kepada yang lain sakramen itu dalam tindakan saling menerima untuk seumur hidup, tentunya dengan siap mengambil semua yang akan terjadi. Suatu hidup keluarga bukan sesuatu yang sudah ditulis sebelumnya, tetapi yang harus pelan-pelan diayati, diperbaiki, dengan kegagalan, dengan sukses. Tentunya ada dimensi juga dalam sakramen pernikahan, yaitu mendapat anak. Tetapi suatu keluarga, suami istri yang misalnya tidak bisa mendapat anak karena ada sesuatu yang menghalangnya, perkawinan tetap baik karena yang kesuburan dari perkawinan tentunya makin nyata dalam anak, tetapi lebih dari itu justru dalam saling menerima, saling memperkayakan. Dan ini bukan secara tertutup, tetapi dalam masyarakat, mulai dengan kaum kerabat tentunya, orang tua, saudara-saudari, ipar, dan lain-lain, tetapi juga suatu masyarakat akan menjadi paling damai, paling subur kalau pernikahan-pernikahan itu masing-masing memberi sesuatu yang memperkayakan masyarakat karena kasih.
Dalam hal ini tentunya, terutama sekarang, sudah diakui bahwa tidak ada suami yang di atas dan istri yang di bawah. Saya pribadi, kalau bisa merayakan pernikahan, saya tidak pernah memilih teks dari Efesus bab 5. Karena teks itu untuk saya dan untuk orang masa sekarang tidak bisa diterima. Dikatakan seolah-olah laki-laki yang menyelamatkan istrinya, yang menyempurnakan istrinya dan lain-lain seperti Yesus untuk kita. Ini mentalitas dari zaman Paulus. Mentalitas, padahal Paulus sendiri sudah berkata, tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan, tidak ada lagi majikan, tidak ada lagi hamba, tetapi toh dia masih. Dan barangkali karena dia sendiri tidak pernah nikah, sehingga tidak ada pengalaman. Justru yang contoh seperti Sri Paus Franciscus berkata beberapa waktu yang lalu, contoh dari pernikahan ialah Allah Tritunggal, di mana bapa dan anak putra saling mengasihi. Putra gambar bapa, bapa yang mengucapkan putra. Kedua-duanya tetap putra lain dari bapa, bapa lain dari putra, dan kasih mereka Roh Kudus, semacam ciuman antara mereka dua. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang harus tunduk, tetapi kedua-duanya saling melengkapi, kalau bisa katakan dalam Allah, apalagi dalam keluarga. Maka yang tentunya perlu pernikahan disiapkan, dan itu yang kerja yang barangkali harus pastor berani serahkan kepada justru orang yang sudah mempunyai pengalaman, yaitu yang suami istri yang sudah kawin. Biasanya persiapan perkawinan tidak hanya pastor dengan dua calon, tetapi harus ada yang membawa kesaksian mereka. Dan pendampingan itu tidak boleh berhenti sesudah pernikahan jadi, sakramen diterima, sudahlah beres. Justru perlu tetap ada, dan ada dalam gereja kita, suatu organisasi untuk memungkinkan orang yang sudah nikah bertemu dan tukar pikiran tentang pengalaman mereka. Sakramen yang tidak pernah selesai. Saya mau justru berkata kekaguman saya tentang sakramen itu, sesuatu yang bukan lagi dari aku, tetapi dari umat, dari orang yang punya imamat karena pembaptisan, dari sungguh-sungguh dasar. Semoga percepatan itu, omong itu bisa tolong sedikit. Suatu hidup sebagai suami istri adalah mencari keseimbangan. Tidak pernah satu memaksa kepada yang lain. Suatu yang adalah tentunya kemesraan, saling mencintai, tetapi juga saling menghargai. Bukan mau memakai, bukan mau menelan,
kasih yang kadang-kadang begitu hebat sehingga yang dikasihi seperti dimakan, seperti tidak ada lagi. Cobalah kita belajar hal itu, dan coba saya pujang dalam kartu penduduk saya ditulis belum kawin, belum lah. Kalau begitu saya juga harus belajar dari orang yang sudah nikah, bagaimana saya selalu menghargai orang lain, mau menerima dari mereka. Bukan saya pastor yang tahu dan beri dan memberikan diri sendiri. Saya juga akan menjadi benar-benar imam atau pastor kalau saya menerima dari kaum awam, dari pastor lain tentu juga, untuk saya mengerti bahwa tidak baik manusia seorang diri. Sudah subscribe belum guys? Subscribe, like, komen, dan share Anda adalah berkat dan semangat kami. Salam Vincentian, Yakobis dari kedalaman